Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dari kelas C, Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Prodi Ilmu Perpustakaan. Pustaka merupakan kumpulan bahan-bahan rujukan dan himpunan pengetahuan ataupun referensi. Berbicara mengenai pustaka, kata pustaka pertama kali digunakan oleh orang Iran yang mana kata pustaka ini disebut dengan posta. Dipakai untuk medium berupa kulit domba yang di atasnya digunakan untuk menulis. Yang kemudian kata ini dipinjam dan digunakan oleh orang India untuk dijadikan bahasa Sanskerta. Yang kemudian mereka berkembang dan tidak lagi menggunakan kulit domba untuk menulis, namun mereka sudah menggunakan sebuah benda semacam kertas. Saat pustaka masuk ke Indonesia pada abad kedua sekitar 1800 tahun yang lalu, pustaka di Indonesia merujuk pada sebuah cara para penyebar agama menyebarkan agamanya. Agama yang sekarang kita ketahui itu berasal dari sebuah lisan yang merujuk pada sebuah tulisan. Pustaka yang masuk ke Indonesia merupakan sesuatu hal yang religius dan yang harus dibaca untuk mencapai sebuah kebenaran. Sejak awal bangsa Indonesia menggunakan pustaka, hal ini dikaitkan dengan kegiatan membaca dan membaca mengenai hal-hal yang suci dan sakral. Belakangan setelahnya, barulah berkembang menjadi ada banyaknya bacaan setelah agama seperti puisi, buku cerita, dan lain-lain. Hal ini membuat pustaka bukan lagi dikaitkan dengan agama saja, namun juga berkaitan dengan segala hal yang memerlukan bacaan. Dan segala hal yang memerlukan bacaan ini selalu baik, yang artinya sejak awal bangsa Indonesia mempercayai bahwa membaca itu adalah hal yang baik. Jadi, sejak awal pustaka tidak lagi hanya merujuk pada benda yang sekarang disebut buku dan medium. Pustaka sejak awal merujuk pada sebuah kegiatan yang mengandung salah satu unsur penting, yaitu membaca. Hal ini mendorong Belanda untuk membuat sebuah lembaga yang disebut dengan Balai Pustaka, yang kemudian Balai Pustaka ini memperkenalkan sebuah tata cara yang kemudian disebut sebagai perpustakaan. Perpustakaan ini memiliki beberapa pengertian. Perpustakaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah tempat atau gedung atau ruang yang disediakan untuk memelihara dan penggunaan koleksi buku dan sebagainya. Kemudian, dalam sejarah Indonesia, terdapat beberapa praktek penggunaan kata pustaka dalam konteks sosial budaya, yaitu pustaha, radya pustaka, rekso pustoko, dan balai pustaka. Berbicara mengenai perpustakaan, di dalamnya tidak hanya terdapat sebuah rak buku, kursi, meja, namun juga ada pekerja yang sering kita sebut sebagai pustakawan. Istilah pekerjaan merupakan kegiatan yang menghasilkan imbalan atau tidak menghasilkan imbalan, dan juga mewajibkan seseorang memiliki keahlian tertentu, misalnya seorang pustakawan ini. Pengertian kepustakawanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pustakawan yang tidak menjadi kepustakawanan itu merupakan pustakawan yang terjerumus. Pustakawan yang tidak setia pada Tuhan, terhadap masyarakat, dan dirinya sendiri. Mayoritas pustakawan sebelumnya memang tidak benar-benar mencita-citakan dirinya menjadi seorang pustakawan. Pustakawan ada di pusat segitiga sistem komunikasi. Maka pustakawan tidak sekedar memiliki titik singgung saja. Organisasi profesi pustakawan tidak dapat dipisahkan dari etika profesi pustakawan.
Menjadi keharusan bahwa organisasi profesi pustakawan juga menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan. Pekerjaan yang dilakukan seorang pustakawan diantaranya adalah mengatur, menyimpan, dan menata dokumen-dokumen yang dapat berupa buku, katalog, dan lain-lain. Organisasi profesi pustakawan tidak dapat dipisahkan dari etika profesi pustakawan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia didirikan pada tanggal 17 Mei 1980 dengan status sebagai salah satu unit pelaksana teknis di kementerian yang membawahi pendidikan dan kebudayaan. Unit ini sebenarnya menggabungkan 4 unit atau kantor pemerintahan yang telah ada sebelumnya, yaitu Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial, Kantor Bibliografi Nasional, dan Perpustakaan Wilayah Negara Jakarta. Sedangkan dalam hal pustaka dan informasi, adopsi epistemologi sosial untuk memperjelas aspek ontologis ilmu perpustakaan dan informasi bukanlah tanpa kritik. Dalam hal ini, Luciano Floridi adalah salah satu kritikusnya, dan kritiknya sangat baik untuk kita jadikan titik tolak tentang aspek ontologis dari informasi di dalam ilmu perpustakaan dan informasi. Kritik dari Floridi dapat kita jadikan acuan untuk membicarakan pustaka dan informasi dalam konteks Indonesia. Sebagaimana halnya kata pustaka, kata informasi memiliki makna yang spesifik sesuai penggunaan dan perkembangan teknologi di sebuah masyarakat termasuk di Indonesia. Penggunaan frasa perpustakaan dan informasi yang menyandingkan dua kata itu sebenarnya hanya dilakukan di kalangan universitas yang menyelenggarakan pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi. Kamus bukanlah tempat yang memadai untuk mencari makna sebuah kata, dan penggunaan kata informasi sebaiknya kita lacak secara historis kontekstual sebagaimana telah kita lakukan dengan kata pustaka di atas. Salah satu tonggak dalam sejarah penggunaan kata informasi di Indonesia yang perlu kita cermati adalah sejarah Departemen Penerangan yang dibentuk lewat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 dan dibubarkan 54 tahun kemudian di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di tahun 1999. Saat Orde Lama dan Orde Baru, Departemen Penerangan merupakan instrumen negara yang amat kuat dan menguasai serta mengatur nyaris segala bentuk komunikasi di masyarakat, khususnya yang menggunakan media massa. Secara sistematis dan spesifik, departemen ini membuat regulasi dan mengawasi berlangsungnya komunikasi melalui media cetak, televisi, film, radio, grafika, percetakan, dan apa yang mereka sebut dengan penerangan umum. Profesi informasi di luar Indonesia. Istilah profesi informasi atau pekerja profesional informasi digunakan bersama-sama profesi pustakawan. Di Amerika Serikat, universitas-universitas besar mencanangkan program-program untuk menelurkan profesi informasi. Dari situ kita bisa melihat apa yang mereka maksud dengan profesi informasi. Salah satu pencanangan yang dibuat oleh Universitas North Carolina menyebutkan 5 ciri profesi informasi. Ilmu perpustakaan dan informasi mengandung karakter interdisipliner karena setidaknya terdiri atas 4 rumpun besar, yaitu matematik logika yang diwakili oleh ilmu statistik, ilmu komputer, statistik, dan linguistik. Yang kedua, kognisi perilaku yang diwakili oleh psikologi. Yang ketiga, interaksi antar manusia yang diwakili oleh sosiologi. Dan yang terakhir adalah pemaknaan yang diwakili oleh humaniora. Secara sederhana, kepustakawanan memang berintikan sebuah profesi, yaitu pustakawan. Namun, profesi ini tidak berada dalam kekosongan.
melainkan di dalam sebuah masyarakat yang berisikan berbagai nilai tentang kualitas, kehormatan, dan kebersamaan. Dalam konferensi IFLA di New Delhi pada 24–28 Agustus 1992, terlihat dengan jelas betapa kepustakawanan diartikan secara lebih luas. Yang pertama, pustakawan bekerja berdasarkan etos-etos kemanusiaan, humanistik etos yang dianggap sebagai elemen kepustakawanan sebagai lawan dari kegiatan pertukangan. Yang kedua, pustakawan sebagai fasilitator kelancaran arus informasi dan pelindung hak asasi manusia dalam akses ke informasi. Yang ketiga, pustakawan memperlancar proses transformasi dari informasi dan pengetahuan menjadi kecerdasan sosial atau social intelligence. Kepustakawanan sebenarnya juga adalah persoalan sosial, walaupun tidak selalu kontroversial, yang berkaitan dengan teknologi juga. Kehadiran komputer dan internet menimbulkan konfigurasi baru, tata aturan, nilai, dan norma baru, selain fasilitas baru. Keseluruhan praktek, persoalan, perdebatan, pemanfaatan, penolakan, dan segala hiruk-pikuk inilah yang mewarnai sebuah kepustakawanan. Peran pustakawan dalam pelayanan pemakai. Pelayanan pemakai yang diberikan oleh suatu perpustakaan pada umumnya meliputi pelayanan administrasi, pengadaan koleksi, dan pendayagunaan koleksi. Yang pertama, pelayanan administrasi yang meliputi struktur organisasi, pendaftaran anggota perpustakaan, peraturan tata tertib penyelenggaraan perpustakaan, dan agenda surat menyurat. Yang kedua, pelayanan pengadaan koleksi perpustakaan melaksanakan tugas-tugas pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan suatu perpustakaan, sehingga tujuan pengelolaan perpustakaan dapat berjalan dan berkelanjutan. Yang ketiga, pelayanan pendayagunaan koleksi perpustakaan merupakan jenis pelayanan perpustakaan yang mengolah informasi sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang siap pakai. Koleksi harus diberi ciri atau kode agar dikenali sebagai hak milik suatu perpustakaan atau pusat informasi tertentu. Pelayanan perpustakaan sudah selayaknya berorientasi pada pemakai, sehingga kepuasan pemakai selalu diutamakan dalam rangka meningkatkan hubungan antara pelanggan dan pengelola. Setiap pelayanan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar sistem penyelenggaraan. Faktor tersebut diantaranya adalah faktor kesadaran, aturan kerja, pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal, faktor keterampilan petugas, faktor sarana dalam melaksanakan tugas pelayanan, dan faktor organisasi. Profesi sebagai seorang pustakawan harus aktif, kreatif, melakukan pengembangan diri dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan yang berorientasi pada kepuasan pemakai informasi. Peran dan tanggung jawab seorang pustakawan menjadi tolak ukur kepuasan pemakai. Peran pustakawan dituntut untuk mendengarkan dan menerima suara-suara pelanggan dengan lapang dada demi kemajuan dan peningkatan pelayanan. Pesatnya peredaran informasi membuat profesi pustakawan harus mau bekerja sama dalam tim kerja dengan profesi bidang lain. Selain itu, pustakawan yang profesional haruslah mengikuti dan tidak melanggar kode etik pustakawan yang berlaku di setiap perpustakaan. Adapun beberapa profesi pustakawan yang ideal, yaitu inovatif dalam hal-hal baru, menguasai IT, dan juga santun dan tegas terhadap pelanggaran.